Putri Ara Diandra Sukma, pewaris kerajaan Sinduwangi, terkenal bukan hanya karena parasnya yang memukau. Kulitnya bening bagaikan embun pagi, rambutnya hitam legam terurai, dan sorot matanya selalu memancarkan ketenangan. Namun, di balik wajah rupawannya itu, ia memiliki pikiran yang tajam dan hati yang lembut. Suatu malam yang dingin, Putri Ara duduk di balkon istana memandangi bintang-bintang. Ia merasa gelisah, suara angin terdengar seperti bisikan, membawa berita tentang ancaman misterius di perbatasan kerajaan. Namun ia tak mudah cemas. Putri Ara memutuskan menemui ayahandanya, Raja Surya Langit, untuk membicarakan firasatnya. Di aula utama, Raja memandang putrinya dengan kehangatan dan kebanggaan. "Ara, apa yang membuatmu datang malam ini?" tanya sang raja. "Ayahanda, di langit ada pertanda. Aku mendengar bisikan angin. Apakah kerajaan Sinduwangi dalam bahaya?" Raja menghela napas berat. Ia baru menerima kabar dari prajurit pengintai tentang sekumpulan makhluk asing yang mendekati wilayah kerajaan. Raja mengakui kecemasan itu, tapi tetap percaya pada pasukan kerajaan. Namun Putri Ara yakin, kalau hanya mengandalkan kekuatan, ancaman itu tak akan mudah dihalau. Malam itu, Putri Ara memutuskan untuk turut serta menyusun rencana pertahanan. Dengan lembut ia mengusulkan agar mengirim utusan damai, dan mempelajari apa yang benar-benar menjadi tujuan makhluk asing tersebut. Ara menyadari, kecantikan bukanlah kekuatan utamanya. Ia harus menggunakan kecerdasan dan kepedulian untuk menjaga kerajaannya. Keesokan harinya, Ara Diandra Sukma tampil anggun di hadapan rakyat. Ia memimpin para penasihat muda melakukan persiapan diplomasi. Orang-orang terpesona bukan hanya oleh wajahnya, melainkan keberanian dan kebijaksanaannya. Di jantung Nusantara berdirilah kerajaan Sinduwangi, dikelilingi hutan lebat dan sungai berkilauan. Rajanya, Bambang Santoso, dikenal adil dan sakti. Ia memerintah bersama permaisurinya, Ari Setiani, wanita bijak yang hatinya selembut awan pagi. Putra mereka, Adil Onggorojati, seorang satria muda yang gagah namun bersahaja. Tetapi yang paling menarik perhatian rakyat adalah sang putri bungsu, Ara Diandra Sukma, gadis berparas ayu, berhati murni, dan penguasa ilmu penyembuhan kuno. Pada suatu malam, saat rembulan penuh, Sinduwangi diserang oleh kerajaan hitam Tapaningrat yang dipimpin Ratu Janilinggar, ahli sihir pengubah rupa. Bersamanya para pendekar sakti, mantra jagal, si pengendali bayang-bayang, dan Lodrawisesa, tukang mabuk petir. Benteng Sinduwangi hampir roboh, tetapi Adil Onggorojati bersama sahabatnya, Pangeran Senja dari negeri tetangga, melawan gigih. Sementara itu, sang putri menyusup diam-diam ke jantung hutan untuk mencari akar dewata, sumber kekuatan pelindung kerajaan. Di tengah perjalanan, Ara Diandra bertemu Tikta Wulung, dukun sakti penjaga hutan yang dikenal mampu berbicara dengan hewan. Tikta bersedia membantu asalkan Ara Diandra menjawab teka-teki leluhur. Dengan kecerdasannya, sang putri berhasil menebak rahasia asal-muasal Sinduwangi. Dengan akar dewata di tangan, Ara Diandra kembali ke istana. Ibu Permaisuri menyiapkan upacara suci, dan Raja Bambang Santoso memimpin prajurit di halaman. Di puncak serangan, Putri Ara menancapkan akar dewata di tanah istana. Cahaya memancar, membentengi kerajaan dalam perisai pelangi yang tak tertembus sihir. Ratu Janilinggar dan para musuh terpental, kalah oleh kekuatan kasih dan kebijaksanaan. Langit Jawa memerah, bukan oleh senja, tapi oleh api perang yang membakar tanah leluhur. Di tanah Pamidangan Agung, para raja Jawa berkumpul, saling tatap penuh waspada. Ada yang mendukung Sinduwangi, ada yang masih menyimpan dendam dan iri hati sejak generasi terdahulu. Bambang Santoso, menampilkan keteguhan dan kearifan, berdiri di tengah kerumunan. Ia membawa tongkat pusaka, lambang kebijaksanaan, bukan senjata perang. Perang bukan tentang siapa paling kuat, tapi siapa yang paling bertahan menjaga nurani, ucapnya tanpa gentar. Kata-katanya membekas di sebagian hati, tapi tidak semua rela mendengar.
Tiba-tiba, panah api melesat dari kejauhan. Gemuruh pecah, pasukan gelap menerjang Pamidangan, dipimpin pendekar haus kuasa. Suasana berubah kacau, rakyat sipil segera dievakuasi. Aradiandra Sukma memimpin evakuasi, membukakan jalan dengan cahaya pelindung. Ia berkata tegas, kita lindungi yang lemah terlebih dahulu. Di tengah peperangan, ia menegaskan bahwa kekuatan terbesar adalah melindungi, bukan menghantam. Raka, antara bayangan dan cahaya, maju ke garis depan. Kali ini ia tidak tenggelam dalam amarah. Ia kuasai kekuatan bayangan demi membela yang tak berdaya. Aku tidak bertarung karena amarah, tapi demi mereka yang tak bisa melindungi diri, ujarnya pada prajurit lawan. Musuh tumbang satu persatu karena ketepatan dan pengendalian. Tidak ada kebrutalan, hanya keberanian untuk menahan diri.